Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Cindy Rahayu-Rukmana dari kelas 5 WM01, mahasiswa STIE Wibawakarta Raharja Purwakarta. Nah, di video kali ini aku mau nge-review salah satu buku, yaitu buku Muamalah Milenial. Nah, menurut aku buku ini tuh menarik banget karena membahas muamalah dan ekonomi Islam yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Penulis buku ini yaitu Nur Ijati SEME dan Naurid Muhammad Rifai Ilyasa Shum. Penerbitnya yaitu Guevedia, tahun terbitnya yaitu Mei 2024. Nomor ISBN-nya yaitu 9786234214286. Nah, buku ini tuh ada 8 bab. Nah, di bab pertama membahas pengertian dasar syariah dan muamalah dalam Islam. Syariah dijelaskan sebagai jalan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi pedoman manusia dalam mengatur hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan alam. Karena sifatnya masih umum, syariah dijelaskan lebih lanjut melalui ilmu fikih agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bab ini juga menjelaskan muamalah sebagai aturan hubungan sosial manusia, baik dalam aspek akhlak maupun ekonomi, dengan tujuan menciptakan kehidupan yang rukun, adil, dan saling tolong-menolong. Selain itu, dibahas pula peran ijtihad, ijma, dan qiyas sebagai metode penetapan hukum Islam oleh ulama yang disebut mujtahid, agar ajaran Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, bab 2 membahas muamalah sebagai aturan Islam yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi manusia. Muamalah dibagi menjadi dua, yaitu muamalah adabiyah yang berkaitan dengan sikap akhlak dan toleransi sosial atau moderasi beragama, serta muamalah madiyah yang mengatur kegiatan ekonomi seperti jual beli, kerjasama usaha, utang piutang, perbankan syariah, dan pengelolaan harta. Nah, di bab ini juga menjelaskan bahwa Islam memiliki sistem ekonomi sendiri yang berbeda dan kapitalisme dan sosialisme dengan 3 jenis kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Nah, selanjutnya yaitu bab 3. Nah, bab 3 ini membahas perkembangan muamalah dan sistem ekonomi Islam berdasarkan sejarah melalui dari masa Nabi Muhammad SAW hingga abad pertengahan. Nah, dasar ekonomi Islam diletakkan oleh Rasulullah SAW melalui praktik perdagangan yang jujur dan amanah, serta pengelolaan zakat, pajak, dan baitul mal untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Nah, sistem ini kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh para sahabat, Khulafaur Rasyidin, serta generasi tabi'in dan atba' tabi'in dengan berbagai kebijakan ekonomi yang menyesuaikan kondisi masyarakat. Nah, pada abad pertengahan, ekonomi Islam mengalami kemajuan pesat melalui perdagangan internasional, pertanian yang maju, dan industri dan juga kerajinan tangan, serta perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Seperti kota-kota besar yaitu Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadi pusat ekonomi dan ilmu. Nah, di bab ini juga menegaskan bahwa prinsip keadilan dan keseimbangan sosial dan juga keberlanjutan dalam muamalah Islam mampu membangun sistem ekonomi yang inklusif dan relevan sepanjang sejarah. Nah, selanjutnya kita akan membahas bab 4. Nah, di bab 4 ini membahas pengertian dan peran lembaga keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan tidak hanya berupa bank, tetapi juga lembaga keuangan bukan bank yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Keberadaan lembaga keuangan bertujuan mendukung kebutuhan ekonomi masyarakat, baik untuk simpanan, pembiayaan usaha, pinjaman, maupun kemudahan transaksi keuangan, sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih efektif dan aman. Di bab ini juga menjelaskan jenis-jenis lembaga keuangan di Indonesia, seperti bank atau Bank Indonesia, Bank Umum, dan BPR, pegadaian, koperasi, ansurasi, leasing, dan pasar modal.
Nah, selain itu dibahas juga perbedaan antara lembaga keuangan bank dan bukan bank, terutama dari segi fungsi, kegiatan usaha, dan bentuk penyaluran dana. Serta secara keseluruhan, lembaga keuangan memiliki peran penting dalam menjaga stabilisasi ekonomi dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Nah, di bab 5 kita akan membahas pengertian dan bentuk-bentuk riba dalam muamalah madiyah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, riba diharamkan dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, khususnya pada transaksi barang, ribawi, dan hutang piutang yang mengandung tambahan atau bunga. Meskipun riba telah dilarang secara tegas, praktiknya masih banyak ditemukan dalam aktivitas ekonomi modern seperti pinjaman berbunga, jual beli tidak tunai dengan tambahan harga, serta transaksi yang mendukung ketidakjelasan. Di bab ini juga menguraikan contoh-contoh riba dalam praktik ekonomi masyarakat, antara lain dalam perbankan konvensional, pegadaian, kredit rumah atau KPR, leasing kendaraan, jual beli online dengan penundaan barang ribawi, penggunaan kartu kredit, serta pemberian hadiah dalam hutang piutang. Nah, melalui pembahasan ini, bab 5 menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam bermuamalah agar terhindar dari riba dan mendorong umat Islam untuk menerapkan prinsip keadilan dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi sesuai syariat Islam. Selanjutnya yaitu bab 6. Nah, di bab 6 kita akan membahas tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan perannya dalam mengatur kegiatan muamalah umat Islam di Indonesia. Nah, Fatwa MUI ini berfungsi sebagai pedoman keagamaan bagi umat Islam agar aktivitas ekonomi dan keuangan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Nah, meskipun fatwa tersebut tidak bersifat mengikat secara hukum negara, nah di dalam bab ini dijelaskan pentingnya ketaatan terhadap ajaran agama, ulama, dan pemerintah sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran. Selain itu, di bab 6 juga menjelaskan berbagai fatwa MUI terkait lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, koperasi syariah atau BMT, leasing pegadaian, dan jual beli online. Setiap fatwa menekankan prinsip keadilan, kejelasan akad, larangan riba, gharar, dan unsur merugikan. Dengan adanya fatwa-fatwa ini, umat Islam diharapkan mampu bermuamalah secara benar, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam di era modern. Selanjutnya kita akan membahas bab 7. Nah, di bab 7 ini ada jenis-jenis akad dalam ekonomi Islam. Nah, yang pertama itu ada akad salam, adalah jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan syarat barang atau jumlah dan waktunya jelas agar tidak menimbulkan sengketa. Nah, selama salam dapat dilakukan secara langsung atau paralel melalui perantara seperti bank. Akad ini juga berbeda dengan istisna karena istisna mewajibkan pembuatan barang terlebih dahulu sesuai pesanan pembeli. Nah, akad ijarah adalah sewa atas manfaat barang atau jasa tanpa pemindahan kepemilikan, sedangkan IMBT adalah ijarah yang diakhiri dengan berpindahan kepemilikan melalui jual beli atau hibah. Sementara itu, akad qard merupakan pinjaman tanpa imbalan yang bersifat tolong-menolong, di mana peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan agar terhindar dari riba. Yang terakhir yaitu bab 8. Nah, di bab 8 ini membahas muamalah madiyah menurut ulama mazhab Sunni dengan menyoroti pandangan 4 imam mujtahid, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Bab ini diawali dengan penjelasan tentang kedudukan keempat imam mazhab tersebut sebagai rujukan utama fikih muamalah dalam Islam Sani. Di Indonesia sendiri, keempat mazhab ini menjadi dasar penting dalam penetapan hukum syariat, khususnya dalam urusan transaksi dan hubungan sosial ekonomi.
Nah, selanjutnya di bab ini juga menguraikan hukum jual beli dan berbagai bentuk muamalah seperti qiyar atau hak memilih, larangan jual beli tertentu, pengembalian barang cacat, salam, kirod atau utang piutang dan kerjasama, gadai, wadiah atau titipan, mudhorobah bagi hasil, dan ijarah atau sewa menyewa. Setiap pembahasan disertai perbedaan pendapat antar mazhab namun tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, kejelasan akad dan larangan unsur penipuan serta riba. Secara keseluruhan, bab ini menegaskan bahwa fikih muamalah Islam memberikan aturan yang rinci, fleksibel dan relevan untuk menjaga keadilan dalam aktivitas ekonomi umat. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan yang terdapat dalam buku muamalah ini. Nah, kelebihannya menurut aku dari buku muamalah milenial ini adalah pembahasannya cukup lengkap dan luas. Buku ini juga tidak hanya menjelaskan teori muamalah, tetapi juga mengaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari seperti jual beli, utang piutang, perbankan, koperasi syariah, sampai transaksi online. Nah, selain itu juga, buku ini juga menyertakan dasar Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama. Jadi, isinya lebih kuat dan bisa dijadikan pegangan. Buku ini juga cocok untuk mahasiswa karena bahasanya relatif mudah dipahami. Nah, adapun kekurangannya, dari kekurangan buku ini tuh yang aku temukan di buku ini adalah masih ada beberapa kesalahan penulisan atau tipe. Selain itu, pada penomoran halaman dan jenis font di beberapa bagian terlihat kurang konsisten, sehingga agak membuat si pembaca ini bingung gitu. Penjelasannya juga terasa cukup panjang dan padat, jadi pembaca perlu fokus ekstra agar tidak kehilangan inti pembahasan. Selanjutnya yaitu kesan setelah aku membaca buku ini, aku tentunya lebih menambah wawasan tentang muamalah dan ekonomi Islam, terutama bagaimana menerapkan prinsip syariah di era modern ini. Buku ini juga membuat aku lebih sadar bahwa banyak aktivitas ekonomi sehari-hari yang ternyata itu sudah diatur dalam Islam dan harus dijalankan dengan hati-hati agar terhindar dari riba. Nah, menurut aku ada pesan dan kritik sedikit. Pesan dari aku sih, semoga kedepannya buku ini bisa lebih dirapihkan lagi, terutama terkait yang tipenya dan penomoran halamannya agar lebih nyaman dibaca. Selain itu, mungkin bisa ditambahkan contoh-contoh yang lebih sederhana dan ringkas supaya pembaca awam lebih mudah memahami isi buku ini. Nah, kesimpulannya, buku Muamalah Milenial ini merupakan buku yang layak dibaca, khususnya bagi mahasiswa dan generasi muda yang ingin memahami muamalah dan ekonomi Islam. Meskipun terdapat beberapa kekurangan teknis dalam penulisan, isi dan pembahasannya tetap relevan dan informatif dan sesuai juga dengan perkembangan zaman. Buku ini membantu para pembaca memahami bagaimana menjalankan transaksi ekonomi yang halal, adil, dan sesuai dengan syariah Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, cukup sekian review buku dari aku. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.